Selamat datang di video pembelajaran radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Video pembelajaran kali ini akan membahas sebuah topik mengenai cardiac chamber enlargement yang dibuat oleh Andi Nurul Isrin dengan di bawah bimbingan supervisor Dr. Liana Karliasari, spesialis radiologi konsultan. Pembesaran chamber jantung sangat penting untuk mengetahui dan memprediksi morbiditas dan mortalitas dari suatu penyakit sistem kardiovaskular, di mana hasil dari pemeriksaan radiologis dapat dinilai dengan ada tidaknya suatu perubahan kontur jantung, perubahan interface dengan paru, serta pindahan dari struktur mediastinum. Pembesaran chamber jantung sendiri terbagi menjadi 4, pembesaran atrium kanan atau right atrium enlargement, pembesaran ventricle kanan atau right ventricle enlargement, pembesaran atrium kiri left atrium enlargement, serta pembesaran dari ventricle kiri left ventricle enlargement. Sebelum mengetahui gambaran radiologi dari pembesaran chamber jantung, kita perlu mengetahui gambaran anatomi yang normal terlebih dahulu. Berikut adalah gambaran cek X-ray normal proyeksi PA. Pada gambar ini dapat dilihat atrium kiri dengan gambaran appendage dari atrium kiri. Lalu sisi sininya terdapat atrium kanan dengan ventricle kiri dan ventricle kanan. Dapat dilihat dengan jelas pada gambaran kiri ini, atrium kanan merupakan batas jantung kanan. Lalu ventricle kiri merupakan batas dari jantung kiri, dan bagian inferiornya batas jantung bawah diperankan oleh ventricle kanan, dan bagian ini merupakan appendage dari atrium kiri. Untuk proyeksi lateral dapat dilihat untuk ventricle kanan seperti ini, ventricle kiri, dan di bagian atasnya ada atrium kiri. Selanjutnya, untuk pembesaran atrium kanan atau right atrium enlargement dapat disebabkan oleh peningkatan tekanan ventricle kanan seperti hipertensi pulmonal dan cor pulmonal, penyakit katup seperti regurgitasi trikospit, stenosis trikospit dan extend anomali, atrial septal defect atau ASD, atrial fibrilasi, dan kardiomyopati dilatasi. Berikut adalah gambaran dari cek X-ray proyeksi PA pada pembesaran atrium kanan. Dapat dilihat, bagian bawah jantung dekstra akan menonjol ke sisi lateral. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk atrium kanan berperan terhadap batas jantung kanan, sehingga apabila atrium kanan ini membesar, maka batas jantung kanan akan membesar ke sisi lateralnya. Lalu berikutnya, jarak dari midline ditarik dari processus penisus ke margin lateral atrium kanan, jaraknya itu lebih dari 5,5 cm. Lalu berikutnya, untuk konveksitas dari atrium kanan, dari tinggi kardiovaskular dengan konveksitas dari atrium kanan akan lebih dari 50%, yang merupakan tanda-tanda dari pembesaran atrium kanan. Selanjutnya, untuk pembesaran dari ventricle kanan atau right ventricle enlargement dapat disebabkan oleh stenosis pulmonal, atrial septal defect, ventricular septal defect, regurgitasi trikospit, kardiomyopati dilatasi, serta tetralogy of Fallot. Pada gambar pembesaran ventricle kanan dengan proyeksi PA dapat dilihat gambaran apeks jantung terangkat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk apeks jantung terangkat ini dapat disebabkan oleh tetralogy of Fallot, di mana gambaran tetralogy of Fallot seperti ada gambaran foot shape. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari pembesaran ventricle kanan. Lalu berikutnya, pembesaran dari ventricle kanan
Pada sisi lateral dapat dilihat untuk case X-ray normal, seperti ini batasnya, sedangkan untuk proyeksi lateral yang mengalami pembesaran ventrikal kanan, tampak terlihat jantung menempel pada sternum lebih dari 1/2 dari jarak manubrium sterni sampai ke diafragma depan, sehingga tampak gambaran retrosternal space terisi oleh ventrikel kanan. Berikutnya, untuk pembesaran dari atrium kiri atau LAE, di mana dapat disebabkan oleh mitral stenosis dan mitral regurgitasi. Selain itu, dapat disebabkan juga oleh atrial fibrilasi, left atrial myxoma, ventricular septal defect, dan patetictus arteriosus. Untuk gambaran dari pembesaran atrium kiri sendiri, terdapat gambaran double density sign. Double density sign ini terjadi karena atrium kiri membesar sehingga mendorong ke sisi lateral pada paru kanan sehingga tampak superimpose atau seperti bayangan yang membentuk gambaran double density. Lalu berikutnya, sudut karina miring lebih dari 90 derajat. Pada sudut karina ini merupakan sudut karina di mana pada pembesaran atrium kiri akan terlihat lebih dari 90 derajat. Lalu berikutnya, untuk jarak bronkus utama kiri dengan lateral kanan dari atrium kiri ini, ketika dilakukan pengukuran maka akan lebih dari 7 cm. Lalu berikutnya terdapat juga gambaran third mogul sign, di mana pada third mogul sign sini terdapat adanya gambaran siluet jantung pada sinitera superior yang terletak di bawah dari main bronkus kiri. Jadi ini di mana third mogul sign ini merupakan pembesaran dari appendage atrium kiri. Gambarnya ini. Baik. Lalu selanjutnya, untuk pembesaran dari atrium kiri pada proyeksi lateral, terdapat pembesaran dari kontur posterior supero dari jantung. Untuk berikutnya, pembesaran dari ventrikel kiri atau left ventricle enlargement dapat disebabkan oleh tekanan berlebih seperti hipertensi dan stenosis aorta, volume berlebih seperti regurgitasi aorta, regurgitasi mitral, serta abnormalitas dari dinding jantung seperti aneurisma ventrikel kiri serta kardiometik hipertrofi. Untuk pembesaran ventrikel kiri sendiri dapat dinilai dari proyeksi PA adanya jantung yang membesar ke kiri dengan apeks menurun. Jantung yang membesar ke kiri dengan apeks menurun. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk ventrikel kiri sendiri merupakan berperan dalam batas jantung kiri. Sehingga ketika ventrikel kiri ini membesar, maka jantung akan membesar ke sisi kiri dengan gambaran apeks menurun. Selain itu, terdapat juga gambaran small sign seperti ini, di mana small sign sendiri merupakan gambaran dari ventrikel kiri yang prominent, cenderung bulat dengan aorta dilatasi yang tampak seperti gambaran small sign. Baik, berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun video pembelajaran kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.